Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwat bila yang dimuliakan Allah SWT, kembali berjumpa dengan saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Kita lanjutkan kembali bab tentang sholat qasar ya. Bagian keberapa nih? Bagian ketiga barangkali ya. Bagian ketiga ya. Ya, di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bil ulumi fidarin amin. Cabang permasalahan, apabila seseorang nih musafir nih, orang berpergian, bermakmum kepada orang yang ia yakini atau ia duga bahwa orang itu orang mukim, wajib ia itmam. Ya, paham dari sini? Orang musafir bermakmum pada orang yang ia yakini dia orang yang belum mukim atau yang orang yang tinggal sementara di tempat tersebut, maka ia wajib sholatnya 4 rakaat. Demikian pula apabila ia ragu-ragu apakah orang itu diikuti oleh orang mukim atau orang musafir, maka ia wajib tetap sholatnya 4 rakaat. Kalau ragu-ragu ini nih ya, orang yang diikuti itu orang mukim atau orang musafir, ragu-ragu tetap sholatnya 4 rakaat. Apabila seorang musafir bermakmum, orang musafir nih bermakmum kepada orang yang ia yakini atau ia menduga bahwa orang itu ialah orang musafir, ya kan, atau ia yakini atau menduga bahwa orang itu melakukan sholat qasar, ya, maka di dalam kedua-dua ini ia boleh qasar di belakangnya. Dia boleh mengqasar, dia boleh bermakmum pada orang tersebut kalau diyakini bahwa orang itu musafir, ya kan. Dia boleh melakukan sholat qasar. Maka di dalam keduanya itu boleh qasar di belakangnya. Jadi mengikuti orang yang sholat gitu kan, yang yakini bahwa orang itu juga musafir gitu kan. Demikian pula apabila ia tidak mengetahui bahwa imam itu musafir, itu berniat qasar, maka ia tidak boleh, ia wajib itmam. Jadi nggak tahu nih, ya kan, dia ngikutin di belakang nih, ya kan, ngikutin di belakang, ya kan, dia niatnya sholat qasar gitu kan. Dia nggak tahu kalau imam ini seorang musafir atau enggak gitu kan. Bentar ya, maaf. Maaf sebentar. Dia nggak tahu nih kalau seorang imam ini yang musafir itu niat sholatnya qasar atau enggak. Diikutin aja tuh si imam, maka ia tidak wajib sholatnya 4 rakaat. Paham dan nih ya, diikutin di belakangnya jadi makmum. Dia nggak tahu nih si musafir niatnya sholat qasar atau enggak, tapi diikutin aja. Dia tetap wajib sholatnya tidak di tidak di tidak menjadi 4 rakaat, ya, tetap qasar maksudnya. Walaupun orang yang ada keraguan di dalam hatinya sebab kebiasaan dari keadaan yang orang musafir bahwasanya ia berniat qasar. Biasanya orang musafir yang niatnya sholatnya qasar nih gitu, maka dia nggak tahu nih musafir sholatnya qasar apa enggak. Dilaksanakan tetap sholat, ngikutin orang tersebut kan, yang musafir juga, tapi dia niat sholatnya qasar, jadi sholatnya tidak perlu 4 rakaat. Ya, maksudnya paham di sini ya. Demikian pula apabila keraguan itu muncul di dalam hatinya di tengah-tengah sholat, ia tidak wajib itmam atau sholat sempurna 4 rakaat. Wallahu a'lam. Berkata Syekh Abu Suja, wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina zuhri wal asri wa baina al maghribi wal asya'i fi waqti ayyihima sya'a. Bagi seorang musafir, orang musafir boleh mengumpulkan sholat antara zuhur dan asar dan juga antara maghrib dan isya di dalam mana waktu keduanya ia kehendaki, ya kan. Boleh mengkosornya sholat zuhur ke asar atau sholat maghrib ke isya. Boleh mengumpulkan sholat zuhur dan asar juga sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim, ya kan, di waktu sholat yang pertama, dan dengan jamak takhir, ya, di waktu sholat yang kedua pada waktu berpergian jauh. Jamak takdim sudah saya jelaskan sebelumnya di bawah di channel
sebelumnya, di konten video sebelumnya ya. Itu setahun yang lalu. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Buka aja channelnya itu tentang jamak takdim dan jamak takhir. Sholat subuh tidak boleh dikumpulkan dengan sholat yang lain, dan sholat asar tidak boleh dikumpulkan dengan sholat maghrib. Nah, sholat subuh nih tidak boleh dikumpulkan dengan sholat yang lain nih, mau isya kek, gitu kan, nggak boleh kumpulin, ya kan? Atau sholat zuhur dengan sholat subuh nggak bisa dikumpulin. Dan sholat asar tidak boleh dikumpulkan dengan sholat maghrib, masing-masing dah. Ya asar maghrib, ya asar zuhur, zuhur asar, maghrib ya isya, isya maghrib, gitu kan. Subuh doang yang nggak boleh di kosor. Boleh ya. Kemudian yang menjadi dalil kebolehan jamak adalah apa yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yajma'u baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i fa akhara as-salata yawman thumma kharaja fa shalla az-zuhra wal asra jami'a thumma dakhala thumma kharaja fa shalla al-maghriba wal isya'a jami'a. Kami berangkat bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW mengumpulkan sholat zuhur dan asar dan mengumpulkan sholat maghrib dan isya. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW mengakhirkan sholat, lalu ia pergi kemudian melakukan sholat zuhur dan asar dengan dikumpulkan bersama, kan. Kemudian beliau masuk ke kemah, kemudian keluar, lalu sholat maghrib dan isya dengan dikumpulkan bersama, artinya dijamak, kosor. Artinya dijamak nih kan sholat maksudnya. Kemudian syarat jamak takdim ada 3. Takdim pertama, hendaklah memulai sholat dengan sholat yang pertama. Ini kan sholat zuhur, sholat zuhur dulu, kan. Maksudnya melakukan sholat zuhur sebelum sholat asar, dan melakukan sholat maghrib sebelum sholat isya. Sebab waktu adalah bagi sholat yang pertama, sedangkan sholat yang kedua adalah mengikuti sholat yang pertama. Sebab segala sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti. Oleh karena itu, apabila kita mendahulukan sholat yang kedua, maka tidak sah sholatnya, dan hendaklah yang mengulanginya setelah sholat yang pertama. Jadi kalau sholat zuhur, ya sholat zuhur dulu, baru sholat, gitu kan, niatnya, kan. Begitu sholat maghrib, ya sholat maghrib dulu, niatnya, gitu kan. Sholat zuhur dulu, niatnya sholat zuhur dulu. Kalau ada waktunya sholat maghrib, jamak takdim ya sholat maghrib dulu, baru sholat isya, gitu. Jangan niatnya jamak takdim, sholat zuhurna niatnya sholat asar, atau di sholat zuhur kagak sah sholatnya, gitu kan. Atau jamak takdim yang dilakukan adalah sholat asar dulu, ya kan. Salah gitu, nggak boleh, ya kan. Ya sholat pertama dulu dilaksanakan, baru sholat keduanya. Sholat maghrib dulu, baru sholat isya kalau jamak takdim, ya. Yang kedua, hendaklah ya niat jamak ketika takbiratul ihram sholat yang pertama atau di tengah-tengah sholat yang pertama, menurut kaul yang azhar, pendapat yang nyata. Jadi tidak boleh berniat jamak setelah salam sholat yang pertama, ya. Niat jamak itu ketika takbiratul ihram dibarengi dengan takbiratul ihram sholat yang pertama, atau di tengah-tengah sholat yang pertama, ya. Di tengah-tengah sholat baru niat sholat jamak tadi kan, menurut kaul yang azhar. Jadi tidak boleh berniat jamak setelah salam sholat yang pertama. Jadi niat sholat jamak itu pada saat takbiratul ihram atau ketika dalam perjalanan ketika di tengah-tengah sholat kita nih, boleh niatnya. Tetapi kalau udah salam tidak boleh sholat jamak. Yang ketiga, hendaklah beriringan antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Sebab sholat yang kedua itu mengikuti, sedangkan segala sesuatu yang mengikuti tidak boleh terpisah dari yang diikuti. Jadi beriringan sholatnya nih, ya, sholat pertama dan sholat kedua, ya kan. Sebab yang kedua itu mengikuti daripada sholat yang pertama, ya kan, tidak boleh terpisah, kan. Selain itu beriringan dengan cara yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sholat tarawatib di antara dua sholat itu boleh ditinggalkan dulu.
Jadi seandainya terdapat perpisahan yang lama, maka tidak boleh lagi mengumpulkan sholat yang kedua dengan sholat yang pertama, dan itu wajib mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya, baik lamanya perpisahan itu dikarenakan adanya uzur seperti lupa, pingsan atau lainnya, ataupun tidak. Kemarin pokoknya tentang sholat takdim takdir ini udah saya jelaskan di konten video sebelumnya ya, mungkin sekitar setahun yang lalu, silahkan cek aja. Adapun perpisahan yang sebentar saja, maka tidak mengapa. Yang demikian itu para ulama berhujah ya, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menjalankan sholat jamaah di Masjid Namirah, beliau memerintahkan iqamah di antara dua sholat. Ya, di antara dua sholat ini iqamah. Sebagian besar mazhab Syafi'i membolehkan mengumpulkan dua sholat dengan tayamum. Dalam keadaan demikian itu ada yang perpisahan antara dua sholat itu seumpama mencari-cari untuk mendapatkan air, tapi diasyaratkan perpisahan itu harus sebentar aja. Kalau yang sahih, ukuran perpisahan itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kemudian semuanya itu adalah ia bersangkutan dengan jamak takdim. Adapun bagi jamak takhir tidak disyaratkan adanya tertib antara dua sholat, dan tidak disyaratkan berniat jamak pada ketika sholat menurut kaul yang sahih, dan tidak disyaratkan pula mesti beriringan. Jadi jamak takhir ini tidak seperti sholat jamak takdim. Kalau takdim itu kan sholat pertama zuhur, habis sholat zuhur baru sholat asar. Tapi kalau jamak takhir itu tidak mesti beriringan, nggak apa-apa. Dia sholat asar dulu nih, jamak takhir nih maksudnya. Jamak takhir itu nggak mesti beriringan. Dia sholat jamak takhir nih, dia sholat asar dulu, nggak langsung sholat zuhur, nggak apa-apa, berselang waktunya. Misalkan dia habis sholat asar nih, jamak takhir sholat asar, dia ngobrol dulu sebentar sama temannya, ada perlu. Habis itu nggak lama lagi dia sholat zuhur, nggak apa-apa, nggak beriringan. Tapi kalau sholat jamak takdim harus beriringan. Habis sholat zuhur langsung sholat asar, habis sholat maghrib atau langsung sholat isya. Tapi kalau cuma takhir sholat zuhur, kemudian ada temannya lagi, ada tamu sebentar, habis sholat asar nih, ngobrol sebentar baru sholat zuhur, atau sholat isya nih, isya dulu nih, ada teman yang ngobrol baru sholat maghrib gitu kan. Jadi nggak mesti beriringan kalau sholat jamak takhir. Yang benar demikian itu, tetapi disyaratkan tidaklah berniat jamak di dalam sholat yang pertama. Pada pentakhiran sholat itu ialah karena jamak, karena sebagai pembeda antara pentakhiran karena lalai dan pentakhiran karena jamak, dan hendaknya waktu itu tidak sunyi dari perbuatan atau azan. Apabila seseorang itu tidak berniat takhir dan atau jamak, maka ia berdosa. Jadilah sholat yang pertama sebagai kodoknya. Wallahu a'lam bishawab ya. Syekh Abu Suja berkata, wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Orang yang ada di rumah atau bukan musafir nih, pada waktu hujan boleh mengumpulkan dua sholat di dalam waktu sholat yang pertama ya. Bagi orang yang mukim diperkenankan mengumpulkan dua sholat karena hujan. Mengumpulkan sholat karena hujan di dalam sholat yang pertama, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, menurut kaul yang sahih, dapat yang sahih. Ada yang mengatakan tertentu bagi maghrib dan isya saja karena adanya kepayahan ya. Orang yang di dalam rumah nih, bukan musafir nih, di dalam rumah, pada waktu hujan boleh mengumpulkan dua sholat di dalam waktu sholat pertama kan. Dua sholat karena hujan ya kan. Bagi orang yang mukim nih, tinggal sebentar di suatu tempat, diperkenankan mengumpulkan dua sholat karena hujan di dalam sholat yang pertama, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya kan. Dikumpulin sholat yang boleh terjamak menurut kaul yang saya. Ada yang mengatakan tertentu bagi maghrib dan isya saja karena adanya kepayahan, kecapean maksudnya. Kewenangan jamak sebab hujan itu disyaratkan harus sholatnya di suatu tempat yang apabila ia berjalan menuju ke tempat itu akan kehujanan dan membasah kuyupan pakaiannya.
Ya kan? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi hanya mensyaratkan yang demikian itu, walaupun hujan itu hanya sedikit tapi dapat membasahi pakaian. Walaupun hujan, walaupun sedikit, cuman tetap membasahi pakaian itu. Al-Qadi Husain mengisyaratkan selain syarat itu, yaitu alas kaki orang yang menuju ke tempat sholat itu harus basah sebagaimana pakaiannya. Al-Mutawali dalam kitabnya At-Tamimah juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadi Husain untuk bolehnya menjamak karena hujan itu telah dijadikan hujah oleh para ulama dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati thamaniyah jami'ah wa sab'an jami'an zuhri jami'an zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Bahwanya misalnya Rasulullah SAW sholat di Madinah 8 rakaat dengan jamak dan sholat 7 rakaat dengan jamak, yaitu sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya. Ya, dalam riwayat yang Muslim terdapat tambahan kalimat tanpa ada kekhawatiran dan tidak berpergian, sebagaimana bolehnya mengumpulkan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka boleh juga mengumpulkan Jumat dan asar. Karena apabila seseorang mengumpulkan dua sholat dengan jamak takdim, maka diisyaratkan pula apa yang menjadi syarat mengumpulkan dua sholat dengan sebab berpergian. Para ulama yang mengatakan wajah yang asar membedakan bahwa bepergian itu suatu perkara yang berlangsung atau tidaknya terserah kepada musafir. Jadi serba mungkin apabila musafir itu melanjutkan perjalanannya, berbeda hanya dengan hujan. Sebab berlangsung atau tidaknya berlangsungnya hujan tidak dapat ditentukan oleh musafir. Boleh jadi sebelum jamak hujan telah berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sholat sini nih boleh sholat di jamak ketika hujan. Boleh. Jadi sholat di jamak itu boleh ketika lagi hujan. Di jamaknya di rumah, kan? Kan? Di sini diperkenalkan orang yang mukim nih, kan? Mengumpulkan dua sholat karena hujan, kan? Dalam waktu sholat yang pertama, misalkan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, ya kan? Nah, masalah jamak sebab hujan ini diisyaratkan harus sholatnya di suatu tempat yang apabila ia berjalan menuju ke tempat itu, ya, ke tempat itu maksudnya akan kehujanan dan membasah kuyupan pakaiannya, ya, boleh di jamak, ya, sholat jamak itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan mudah-mudahan para ikhwah fillah yang dirahmatullah. Mudah-mudahan apa namanya apa namanya itu, ini masih ada satu lagi nih bahasannya. Calon masih ada lanjutannya, dan barangkali ada perkataan saya atau kalimat saya kurang berkenan, mohon para asatiz untuk meluruskannya. Maka saya ngantuk nih. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.